Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa penting pemahaman akan sesuatu dan penghayatan akan sesuatu. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu kurang pemahaman dan kurang penghayatan, maka kita melakukannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan Yesus menetapkan bagi gerejanya untuk melaksanakan perjamuan kudus, atau di dalam terminologi Alkitab, perjamuan Tuhan. Pelaksanaan perjamuan kudus di tiap-tiap gereja itu berbeda-beda frekuensinya. Ada gereja yang melakukannya setiap hari Minggu. Namun ada gereja yang melaksanakan tidak setiap hari Minggu, melainkan 3 bulan sekali, meskipun itu dilaksanakan pada hari Minggu. Namun juga ada gereja yang melakukan hari Minggu hanya sebulan sekali. Saudara, frekuensi perjamuan kudus merupakan kebijakan daripada gereja masing-masing. Hal yang sangat penting terkait dengan perjamuan kudus adalah bahwa maksud dan tujuan serta pengertian dari perjamuan kudus tersebut tetap dihayati oleh orang-orang percaya. Saudara, kita melaksanakan perjamuan kudus bukan sekadar rutinitas yang kehilangan maknanya. Apalagi sampai-sampai kita ini kehilangan rasa hormat. Saudara, bagaimanakah kita menghayati perjamuan kudus setiap kali kita mengikutinya dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus di gereja kita? Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ke 34. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukankah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan? Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja di Korintus di dalam melaksanakan perjamuan kudus yang disebut dengan perjamuan Tuhan, mereka melakukannya
dengan cara yang tidak patut, di mana mereka tidak menantikan satu dengan lain, tapi masing-masing makan dulu dan minum lebih dahulu. Saudara, hal ini terjadi lahir dari kurangnya pemahaman akan perjamuan kudus tersebut, namun juga kurangnya rasa hormat terhadap perjamuan kudus tersebut. Saudara, kita perlu memiliki pemahaman yang benar dan rasa hormat kepada perjamuan itu, karena itu adalah ditetapkan oleh Kristus, dan itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, perjamuan kudus itu merupakan persekutuan orang percaya dengan Kristus, dan juga persekutuan sesama orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, satu hal yang sangat penting yang perlu kita pahami dan hayati, bahwa perjamuan kudus itu adalah persekutuan kita sebagai orang percaya dengan Kristus. Saudara, ketika kita memakan roti perjamuan kudus, meminum air anggur di cawan itu, saudara-saudara, itu adalah persekutuan kita yang sangat intim dengan Kristus. Kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Saudara, itulah yang menjadi hakikat dari perjamuan kudus dan diekspresikan dengan sangat baik, yaitu melalui memakan roti dan meminum cawan air anggur. Namun bukan itu saja, saudara. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita melakukannya di dalam tubuh Kristus, di mana kita bersama-sama makan dan bersama-sama minum. Dan saudara, ini mengekspresikan bahwa perjamuan kudus merupakan persekutuan orang-orang percaya di dalam kesatuan tubuh Kristus. Karena kita memakan roti yang sama dan air anggur yang sama. Saudara, disitulah saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati orang Korintus, yaitu jemaat Allah, supaya mereka saling menantikan untuk makan dan minum. Jangan makan masing-masing. Dan juga jangan tidak peduli dengan orang lain. Kemungkinan waktu perjamuan kudus mereka membawa sendiri roti dan air anggurnya. Kemungkinan. Dan mungkin ada orang lain yang tidak punya. Di situ Rasul Paulus berkata, kalau kamu makan sendiri dan minum sendiri lebih dahulu, kamu itu menghina orang yang tidak punya apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus adalah persekutuan orang percaya dengan Kristus. Itu dikatakan di 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Namun bukan itu saja. Itu juga persekutuan orang-orang percaya. Artinya, saudara, di dalam perjamuan kudus, kita memiliki relasi kasih. Kristus dengan kita, kita dengan Kristus. Tetapi kita juga memiliki relasi kasih sesama anggota tubuh Kristus. Disitulah saudara-saudara, ketika kita melakukan perjamuan kudus, marilah kita menyadari
kita memiliki relasi kasih dengan Kristus dan Kristus dengan kita, dan kita memiliki relasi kasih di dalam anggota tubuh Kristus. Saudara, sudahkah kita yang mengikuti perjamuan kudus, kita mengaplikasikan kasih itu di dalam hidup kita? Yang kedua, hendaklah kita menerima perjamuan kudus dengan menguji atau memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan yang tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, perjamuan kudus memang rutin dilakukan oleh gereja, dengan frekuensi berbeda-beda tentunya dalam tiap-tiap gereja. Namun rutinitas itu, saudara, tidak boleh menjadikan kita begitu terbiasa sampai kita kurang memahami dan kurang menghayati perjamuan kudus itu sendiri. Disitulah, saudara-saudara, firman Tuhan menasihati kita supaya setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus, kita belajar menguji diri kita sendiri. Saudara, menguji diri kita sendiri atau memeriksa diri kita sendiri yang dimaksudkan adalah supaya kita tidak kehilangan pemahaman, penghayatan, dan makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Saudara, satu hal yang sangat berbahaya dalam rutinitas adalah kita melakukan tanpa penghayatan yang sesungguhnya. Bahkan kita melakukan kontra dengan pemahaman yang sebenarnya. Saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus untuk menguji diri mereka sendiri. Saudara, dalam konteks ini tentu, saudara-saudara, apa motif mereka ketika mereka makan dan minum? Bagaimana mereka menyikapi perjamuan kudus dengan sikap mereka kepada saudara-saudara seiman lainnya? Tentu terkait dengan kasih. Maka saudara, ketika Rasul Paulus berkata menguji dirimu sendiri, artinya coba periksa dirimu. Apakah engkau punya kasih kepada saudara seiman? Apakah engkau peduli dengan orang lain? Bukankah saudara, perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan Kristus yang peduli dengan kita, yang mati bagi kita? Bagaimanakah mungkin kita yang merayakan perjamuan kudus dan kita tidak peduli dengan orang lain, bahkan sesama tubuh Kristus? Saudara, menguji diri sendiri dapat juga dimaksudkan adalah apakah ada hal-hal tidak berkenan kepada Allah dalam hidup kita. Misalnya dosa, misalnya relasi yang rusak dengan orang lain, misalnya kita belum mengampuni orang lain, atau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang menjadi batu sandungan bagi orang lain dan tidak memperkenankan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa perjamuan kudus adalah berkat dalam hidup kita. Ketika kita menghampiri perjamuan kudus, mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dengan menghayati apa yang Kristus maksudkan dengan perjamuan kudus itu. Saudara, apakah perjamuan kudus yang saudara ikuti di dalam gereja masih menjadi berkat khusus dalam hidupmu, sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami ketika kami melakukan perjamuan kudus. Kami sungguh diberkati karena kami sungguh paham, menghayati, dan mempraktekkan, mengaplikasikan apa yang Tuhan maksudkan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.